Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Susilo. Saya ingin menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Indonesia. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun sejalan dengan hukum alam, setiap suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa saja dampak positif maupun negatif dari pesatnya kemajuan iptek tersebut bagi negara Indonesia, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum? Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang kedua, di bidang aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Muncul internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selain itu, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat dan memihak rakyat banyak juga akan makin menguat. Selanjutnya, pengaruh negatif perkembangan iptek. Yang pertama, di aspek politik. Dengan perkembangannya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya mencuri dengan cara hack ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Yang selanjutnya, aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang menganggap peraturan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satu perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada badan-badan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi kepada rakyat. Selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak yang di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai spiritual atau agama dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, memberikan pengajaran etika terhadap anak-anak di bawah umur agar tertanam akhlak dan etika.
Yang keempat, menjaga dan memelihara adat ketimuran yang selama ini dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pandai memilah dan memilih pengembangan iptek yang berkembang di era sekarang. Dan yang keenam, tidak lepas dari peran-peran masing individu, yaitu kesadaran dari tiap-tiap individu dalam penggunaan iptek. Dan yang terakhir, selalu bersikap waspada dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi. Berikut ini adalah contoh sikap selektif terhadap kemajuan iptek di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pengaruh positif dan negatif iptek serta sikap selektif terhadap bangsa Indonesia terhadap masuknya iptek di negara ini. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.